kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, yaitu memberitahukan atau melaporkan, mengadukan tentang terjadi suatu tindak pidana korupsi, padahal laporan itu tidak benar. Yang sudah kami tetapkan tersangkanya yaitu Ketua Araksi dengan inisial AB. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan orang yang merasa dirugikan atas laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan. Laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan itu oleh saudara AB memiliki substansi atau muatan yang sama sekali tidak benar. Jadi atas laporan itu kemudian kami mencoba melakukan penyelidikan sejak awal. Jadi beberapa substansi yang tidak benar itu antara lain mereka menyebutkan bahwa ada pekerjaan jalan APBN yang dikerjakan oleh keluarganya bupati, keluarganya Kadis PU dan lain-lain. Padahal pekerjaan jalan tidak ada. Yang mereka foto dan mereka masukkan sebagai laporan adalah pekerjaan jalan desa. Nah, itu. Lalu beberapa hal lagi. Ada substansi yang benar, misalnya suatu pekerjaan. Tapi substansi itu bersifat netral. Artinya bahwa itu fakta, tapi untuk diketahui bahwa apakah itu merupakan suatu perbuatan korupsi atau tidak, itu perlu dengan pendalaman. Nah, kalau dia melaporkan secara fakta, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika dia membubuhkan itu dengan asumsi-asumsi dia, itu yang menjadi masalah. Pertanyaannya adalah bahwa saya, Kajari TTU, tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan orang untuk berpartisipasi dalam proses tindak pidana korupsi. Tetapi ingat bahwa kita juga punya orang-orang di luar sana yang dilaporkan juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Kita tidak bisa semena-mena melaporkan sesuatu lalu minta aparat penegak hukum untuk memeriksa, kita memposting itu di media seakan-akan telah terjadi tindak pidana korupsi, kita sudah menghakimi orang di media, padahal ternyata laporan itu sama sekali tidak benar. Nah, itulah yang kemudian kami dalami. Ternyata bahwa kami dalami mencoba untuk mengetahui apakah memang kesalahan atau ketidakbenaran laporan itu adalah suatu kekeliruan misalnya, itu bisa terjadi, atau sesuatu berdasarkan maksud-maksud yang jahat, ada mensrea buruk di balik itu. Dan ternyata kami temukan setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kami tahu Araksi ini apa. Selama ini dia berbicara lantang soal tindak pidana korupsi, tetapi di belakang itu ya, setelah dia mengkonferensi pers dengan teman-teman wartawan, di belakang itu dia menghubungi orang-orang yang terkait dengan laporan itu, melakukan negosiasi-negosiasi, tekanan-tekanan supaya orang itu memberikan uang tertentu atau memberikan proyek tertentu kepada pengusaha tertentu. Juga bahwa dia juga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Dia menekan PPK untuk meminta agar pengusaha tertentu memberikan proyek, mendapatkan proyek. Jadi itu cara-cara langkah-langkah yang dia lakukan. Jadi tidak murni apa yang dilakukan selama ini merupakan pure pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa laporan kami dapatkan, saya sebutkan ya, salah satu bupati menggunakan dia sebagai tangan-tangan politik. Sudah ada komunikasi dan lain-lain dengan bupati soal proyek yang mau ditangani oleh Araksi. Dalam konteks itu tidak punya kaitan dengan perkara yang kita sidik, tetapi itu membuktikan bahwa LSM ini sejak awal didirikan bukan dengan niat pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi niat untuk hal-hal yang menyimpang dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Itulah kenapa harus kita tangani. Saya dapatkan laporan begitu banyak dari desa-desa. Oknum-oknum yang atasnamakan LSM ini pergi ke sana melakukan investigasi lebih dari jaksa, memeriksa berjam-jam, lalu meminta uang. Kepala-kepala dinas yang melaksanakan pekerjaan masih berjalan, mereka sudah datang mengintervensi dan lain-lain dengan tekanan. Orang kan takut kalau dibuat bertugas, orang takut karena melakukan tindak pidana korupsi. Orang takut dilaporkan, dipanggil dan lain-lain, lalu diberitakan nanti. Kita juga harus jaga hak. Cara-cara inilah yang membuat banyak orang tidak mau menjadi pelaku-pelaku pembangunan, tidak mau menjadi PPK, tidak mau menjadi panitia dan lain-lain. Karena salah satunya ini juga. Itulah kenapa kemudian kami tangani perkara ini.
Jadi sekarang yang bersangkutan sudah ditahan tanggal 15 kemarin, teman-teman sudah tahu. Dan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Dan supaya teman-teman tahu siapa yang menginisiatif laporan ini, siapa yang memberikan data palsu untuk si Alfred ini memberikan laporan adalah salah satu pengusaha juga yang punya kepentingan untuk menekan Kadis supaya mendapatkan proyek. Dan itu akan kita buktikan di pengadilan. Sekarang saya tidak akan buka siapa. Bahwa Bupati dan ini mengatur proyek untuk pekerjaan jalan itu. Dan jalan itu tidak ada bagaimana mau diatur, apa yang mau diatur. Yang foto yang ditunjukkan, foto jalan-jalan desa. Yang berasal dari dana desa. Apa hubungan Bupati dengan jalan dana desa? Jadi hanya karena jalan itu kelihatannya sudah lama, sudah berlubang dan lain-lain, itulah yang ditampilkan, karena kan itulah jalan yang dikerjakan oleh pihak dinas atau dinas PU atau orang-orang yang berkaitan dengan anggaran dari PU itu. Jadi hanya untuk supaya mereka bisa mendapatkan suatu alasan yang kuat, diambillah data palsu, foto-foto palsu itu, foto-foto yang bukan pekerjaan yang itu, baru nanti disuruh jaksa periksa. Begitu jaksa meriksa, pekerjaannya tidak ada, lalu jaksa dituduh masuk angin, dimainkan dengan narasi-narasi pemberitaan. Bahkan ada katanya Intel masuk angin dan lain-lain. Wah, main pekerjaannya tidak ada, gimana? Kalau soal embung, itu soal netral, bahwa pekerjaan itu fakta yang dilaporkan, mengandung kebenaran itu hanya itu, bahwa memang pada saat pelaksanaan dia melakukan investigasi belum ada air. Belum ada air ini kan bukan berarti bahwa itu korupsi. Tentu perlu diketahui apakah misalnya tidak ada hujan dan lain-lain. Itu bukan langsung. Kalau fakta itu yang dilaporkan itu tidak jadi masalah. Tapi ketika dia menumbui itu dengan bahwa ini bupati punya anak, punya keponakan yang kerja, sementara faktanya tidak benar, dan dia sendiri juga mendapatkan fakta itu dari orang yang secara de facto semua orang tahu bahwa, dan dia pun tahu bahwa orang itu punya permusuhan khusus dengan 23 itu berkaitan dengan laporan palsu. Ya, laporan palsu itu ada dua yang saya mau sampaikan. Laporannya palsu, maksudnya palsu. Laporannya palsu, perbuatannya palsu, dilaporkan hal-hal yang tidak benar. Niat melaporkan itu yang saya bilang, niatnya niat palsu, bukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi untuk menekan, mengancam, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi saya selama ini sangat mendukung langkah-langkah Araksi. Saya termasuk cukup setiap hari membuka diri kalau di TTU dengan Garda, dengan Lakmas, kami berdiskusi setiap hari. Tapi setelah saya tahu fakta ini dengan bukti handphone yang sudah saya sita dari ketua Araksi TTU, dari Alfred Baum sendiri, dari anggota-anggota Araksi yang di TTU, saya tahu. Supaya bisa menekan kepala dinas mengikuti kepentingan mereka, kemauan mereka. Untuk apa? Ya kalau bisa kontraktor ini, pengusaha ini yang mensupport data dapatkan pekerjaan, juga minta uang. Dan sudah ada uang yang keluar. Membuka di punya rekening, saya mau lihat berapa banyak uang. Jadi bukan satu pengusaha dari Kupang ini juga ada yang pakai dia. Ketika ada proyek di sana, pakai dia yang tekan orang, nanti kami akan laporkan dan lain-lain. Ada pengusaha di sini dan akan saya panggil dari Kupang sini. Jadi dia seperti biro jasa calon dan berkaitan langsung dengan perkara ini. Tetapi itu menunjukkan motif dia. Itu menunjukkan track record. Oh, ini orang ini begini, bukan kali ini aja. Ya kan? Lalu kalau kita tangkap, dia akan berkuar-kuar kriminalisasi, playing victim. Kami mengekang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami tidak pernah mengekang. Silakan laporkan dengan laporan yang benar. Akan saya tanggung dan saya periksa. Dan kita lihat saja masih ada potensi. Bahkan ada potensi untuk saya mempergunakan tindak pidana lain. Saya lagi pelajari berkasnya, apakah ada pemufakatan jahat, itu diatur dalam pasal 15 tindak pidana korupsi.
berkaitan dengan pemerasan saya lagi pertimbangkan untuk saya serahkan ke kepolisian untuk menggunakan delik umum, atau saya juga pertimbangkan untuk bagaimana penelusuran berkaitan dengan transaksi, apakah itu terkait dengan pencucian uang. Saya juga lagi mempertimbangkan untuk mentersangkakan LSM-nya sebagai korporasi. Masih banyak yang lagi saya pikirkan untuk dengan teman-teman untuk kita membangun konstruksinya. Kalau ada bukti yang cukup. Kali saya lihat video bahwa Alfred Baun minta maaf. Dan itu kontras dengan apa yang terjadi selama ini ketika dia menyuarakan bahwa ada suatu tindak pidana korupsi. Kontras sekali. Seperti bukan Alfred Baun. Kenapa itu? Karena bukti tidak bisa dibantah, fakta tidak bisa ditolak, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Itu bukti yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Kalau ada percakapan di situ, hanya tinggal penafsiran aja. Tetapi percakapan itu tidak pernah bisa kita lakukan debatable soal itu. Kalau dia bilang kirim saya uang, itu kan pasti itu tidak bisa. Kalau itu berbeda dengan keterangan saksi, saya kira mungkin. Jadi kalau fakta di handphone, bagaimana kita bisa membantah itu? Jadi kenapa harus kita lakukan itu? Ini juga sesuai dengan instruksi daripada Pak Jampitsus bahwa kita harus melek IT, bahwa pelaksanaan penyidikan harus didahulukan barang bukti atau alat bukti elektronik. Karena itu tidak terbantahkan. Keterangan saksi masih bisa dibantah, tapi kalau keterangan handphone, keterangan Siemens, keterangan Nokia, keterangan iPad atau apa lagi itu jenis-jenis handphone yang lain itu, siapa bisa bantah? Serapan dari pasal 220 KUHP yang ditarik, ambil dan dijadikan pasal tindak pidana korupsi. Kalau di KUHP itu ancaman hukumannya kalau tidak salah sekitar 2 tahun. Tetapi kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ancamannya adalah minimal 1 tahun 6 bulan. Bahkan beberapa teman-teman jaksa saya juga menelpon saya tanyakan ini gunakan apa, pasal apa? Karena pasal 23 ini hampir orang tidak pernah lihat di dalam. Sejak undang-undang korupsi itu diundangkan, saya tahu baru hanya ada 1 kasus yang menggunakan pasal 23, itu di Kejaksaan Agung. Jadi dari tahun 99 sampai dengan sekarang tahun 2003, sudah berapa tahun itu? Nah, itu baru hanya 1 kasus, dan ini kasus kedua. Yang kalau saya tidak salah, ini kasus kedua yang tengah, sehingga publik belum juga memahami poin seperti apa. Jadi kewenangan 5 itu mengatur beberapa bentuk orang sebagai pelaku tindak pidana, yaitu apa yang disebut dengan yang pertama plegar. Plegar itu orang yang melakukan sendiri perbuatan itu memenuhi semua unsur delik. Ada yang disebut dengan down plegar, menyuruh melakukan. Tapi itu dalam hal orang yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Lalu ada yang disebut dengan mendeplegar, turut serta. Lalu kategori berikutnya adalah orang yang menggerakkan atau menganjurkan, itu namanya witlocker. Dan saya pikir kalau dalam perkara ini terbukti bahwa betul seperti yang disampaikan bahwa data-data yang disuplai itu dari orang itu, maka orang itu adalah penganjur atau witlocker ya. Dan nanti kita lihat perkembangan. Tapi kita bukti-bukti percakapan di antara sesama mereka pengurus Araksi, saya bisa simpulkan bahwa ini sindikat. Ini sindikat. Satu sindikasi yang menunjukkan bahwa kalau kita personifikasikan LSM itu sebagai orang, maka niat LSM itu adalah niat yang tidak sejati untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi untuk kepentingan yang justru kontradiktif, inkonsistensi. Dan beliau sampaikan ke saya untuk menyiapkan konstruksi dan bukti-buktinya yang cukup kuat, dan saya sudah jelaskan dan beliau mendukung untuk hal ini bisa kita lakukan. Jadi saya hanya ingin tegaskan kepada satu hal ya Pak Ibu, jangan ada image bahwa kita melakukan ini karena kita mau membungkam suara-suara anti korupsi. Kita tidak pernah mau membungkam. Silahkan itu. Kita makan senang kalau ada laporan-laporan itu. Tetapi ya ingat, BP berkaitan dengan peran serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan hak kepada warga masyarakat untuk peran serta
dalam pemberantasan, yaitu memberikan informasi dan lain-lain, dan diberikan perlindungan hukum. APH wajib memberikan perlindungan hukum, tapi ingat PP itu mengatur yang diberikan perlindungan hukum adalah laporan yang mengandung kebenaran. Kalau itu tidak mengandung kebenaran dan itu ada satu tendensi-tendensi kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan tindak pidana korupsi, saya rasa tanpa undang-undang pun perasaan publik tahu bahwa itu tidak perlu dilindungi. Hari ini kita semua bersuara korupsi, kita melaporkan orang, apakah orang itu benar atau tidak. Jadi orang duduk di tempat tidur, mulai begitu lihat ada satu, dia lewat, lihat ada gambar, ada foto, ada gedung, ada papan proyeksi itu, lalu dia foto dan dia mulai berimajinasi, membuat laporan, ini, karena ketidaksukaan dengan ini. Menurut teman-teman, orang yang dilaporkan itu seperti apa? Ketika sudah pemberitaan di media, anak-anaknya itu mau ke sekolah aja sudah malu, istrinya mau ke pasar, ke kios untuk beli vicin aja sudah malu. Nah, itulah kenapa undang-undang korupsi mengatakan. Kalau yang saya tahu, selama ini saya sangat mengapresiasi dengan Araksi. Tetapi setelah saya mendapatkan bukti-bukti, terutama handphone dan bukti percakapan, saya jadi, minta maaf ya, tanda kutip, saya jadi hilang. Ilfil orang bilang, ilfil. Kita di depan publik, kita berteriak di depan masyarakat, kita menuding jari kita ke pejabat-pejabat publik, kita memaki mereka dengan kata-kata yang saya pikir kadang-kadang juga tidak bertanggung jawab. Ternyata setelah itu kita punya misi-misi khusus, misi-misi untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya apa? Memuakan. Saya tahu beberapa pemberitaan dari teman-teman seakan-akan menyudutkan saya, dan saya tahu karena saya punya handphone dia, saya tahu orang-orang itu yang berkomunikasi dengan dia. Jadi kan mungkin masih manggil orang sampai hari Senin Selasa, saya akan lihat. Kalau memang ada cukup bukti, semua orang bersamaan di muka hukum. Semua orang bersamaan di muka hukum. Kemarin teman-teman di PTU tanyakan, Pak Kajari tidak takut ya? Orang ini kan sangat lantang untuk bicara, bahkan bisa lari sampai ke DPR RI, sampai ke Komnas HAM, bermain playing victim, seakan-akan jadi korban, bahkan sampai ke Presiden dan Komnas HAM, ke Jaksa Agung, ke Ketua KPK. Saya bilang saya siap, karena saya laksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan bukti-bukti. Saya tidak pernah. Semua disidangkan di Kupang pasti kan, karena pengadilannya pengadilan tipikor di Kupang. Siap. Tadi Pak bilang bahwa dia organisasi yang besar, bukan organisasi yang besar, balon itu namanya. Tahu balon? Kelihatannya besar. Tahu anggotanya? Anggota yang lakukan MOU dengan pihak-pihak Pemda itu, calo kendaraan di pasar, kontraktor yang kerjanya tidak beres di mana-mana, itu yang sebagiannya menjadi anggota bahkan ketua Araksi. Lah orang-orang itu disuruh untuk mau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu mau membantu mendukung Pemda untuk melakukan audit. Apa urusannya? Apa keahlian dia? Masih lebih berfaedah Pemda melakukan MOU dengan pihak-pihak akademisi, dengan kampus dan lain-lain. Jangan karena satu dua pejabat di Pemda yang punya kepentingan tertentu dengan yang bersangkutan lalu sebagai ucapan terima kasih dibuatkan MOU. Nah itu tidak benar. Kami lagi cek ke Kesbang Dinas, apakah bentuk barang usahanya itu apa? Kalau PT itu diatur bahwa Kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan pembayaran. Kalau badan hukum, undang-undang korupsi mengatur subjek hukum itu meliputi dua, orang persorangan termasuk korporasi. Jadi korporasi itu dipersonifikasikan sebagai orang. Dan saya lagi berpikir tadi bahwa apakah kita bisa untuk, saya lagi mendalami dengan bukti-bukti bahwa terhadap korporasinya, badan hukumnya kita lakukan sangkaan. Jadi dia menjadi tersangka juga. Jadi bukan hanya pengurusnya yang tersangka, institusi, badan hukumnya yang tersangka. Nah, gitu. Dan itu ada dendanya juga. Yang dendanya itu nanti kalau sesuai ketentuan, ya pengurus-pengurusnya yang ngurus, ya siapa yang kadang-kadang orang salah persepsi soal saya punya perkataan bahwa ada oknum wartawan yang terlibat. Jadi gini, terkadang oknum wartawan ini juga tidak mengetahui itu.
Dia hanya memanfaatkan wartawan, mengirimkan berita atau pada saat itu. Lalu setelah berita itu naik, berita itulah yang dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu sambil berkata sedikit lagi sudah ada penetapan tersangka. Satu hari lagi, itu kata-kata memainkan emosi orang, memainkan psikologi orang. Tapi memang ada juga, tidak banyak, yang memang dalam jaringan itu. Dalam jaringan itu. Wartawan statusnya. Saya tidak tahu apakah dia wartawan atau dia, tapi kalau dia bisa menulis berita dan dia bisa, jadi ya mungkin itu wartawan ya. Karena ya wartawan juga kan perlu, tidak semua orang yang bisa menulis berita adalah wartawan kan. Kan begitu. Saya pikir kita teman.